Anggaplah sudah ada yang saya lakukan secara pribadi, terus sempat AA tadi bilang tidak usah menunggu terima kasihnya karena itu mempengaruhi keikhlasan. Niatan saya itu hanya ingin melihat apakah orang ini layak. Ada pertanyaan, silakan. Kenapa jadi pada manyun gini semua? Berat. Nah, berat itulah yang jadi berat. Karena sudah buruk sangka kepada Allah. Berat ya mah. Hese juga nama. Itu yang terjadi. Bismillah aja. Dan nggak mungkin Allah memerintahkan sesuatu yang kita tidak mampu melakukannya. Allah tahu kita mampu, tinggal mujahadah atau tidak. Latihannya adalah berhenti ngarap-ngarap dari makhluk. Fokus aja, lakukan, lupakan, lakukan, lupakan. Dah nggak apa-apa. Ada pertanyaan? Kalau tidak selesai nih. Mau nanya, silahkan Pak. Dari mana? Boleh mikrofonnya? Bantu. Disampaikan dek, kabelnya tidak cukup sepertinya. Cukup kan? Ayah, sudah ada cadangan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak A. Saya Syihab dari Makassar. Saya memang datang ke DT ini untuk bertemu. Tenang aja, bismillah ya. Ya, bismillah. Menarik sekali pengajian Al-Hikam ini. Pertanyaannya sederhana A. Misal saya pribadi itu sering menilai seseorang dari caranya berterima kasih. Jadi ketika anggaplah sudah ada yang saya lakukan secara pribadi, terus sempat AA tadi bilang tidak usah menunggu terima kasihnya karena itu mempengaruhi keikhlasan. Niatan saya itu hanya ingin melihat apakah orang ini layak untuk ditolong untuk kedua kalinya. Oh, gitu aja. Saudara layak ditolong nggak? Masya Allah. Karena nah, itu jawabannya. Emang saya layak ditolong nggak? Jangan dong. Bukan urusan kita. Urusan kita itu menolong dengan ikhlas. Oke. Oke? Iya, terima kasih banyak Kak. Senang lihat menulis, mencatat, itu ditulis. Iya. Ya bagus, alhamdulillah. Terima kasih. Allah tahu ada yang daya ingat diantara kita kuat, nih kan rata-rata kuat daya ingatnya. Semua effort, semua yang ikhtiar yang kita lakukan disaksikan oleh Allah. Hasilnya juga berbeda-beda. Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya, terima kasih Dek. Allah mencatat dari Makassar ke sini ikut pengajian. Itu HP tayangan ini Recording A. Recording. Iya. Alhamdulillah. Saya ridho ya diizinkan. Gak apa-apa. Siapa? Walau belum minta izin juga diizinkan. Terima Beri kasih banyak. sebelum meminta. Terima kasih banyak A. Alhamdulillah. Sudah nikah belum Dek? Udah A, anak 2. Alhamdulillah. Ya sudah nggak apa-apa. Siapa? Ada pertanyaan selanjutnya? Ya silakan Dek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Satriani Leparbowo. Saya dari Antapani, Bandung, Jalan Batuwangi nomor 10. Saya izin mau bertanya. Nah, kalau kajian Al-Hikam itu penting kan? Waktu dulu saya dari kecil sampai saya besar, saya kan belum bisa mengenal istilah pembelajaran agama gitu loh. Seperti ikut kajian, seperti mengaji, terus sholawatan, ya. Dulu kan saya
Jadi pertanyaannya apa? Gitu aja. Jadi tentang pembelajaran agama tuh misalnya kayak gimana tuh, Al-Hikam gitu loh. Baik, jadi belajar agama tuh bagaimana? Jadi mengetahui isi-isi tentang ceramahnya kayak gimana. Baik, Kalau misalnya daripada musiknya berlama-lama terus-terusan, nggak mengaji, nggak bersolawatan, nggak Baik. gitu loh ya. baik. Terima kasih Terima ya. kasih. Jazakumullahu khairan katsiran wa iyyaka Agim Gurunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, ini orang bakal jadi baik deh. Ini orang kehidupannya akan baik. Apa yang Allah beri? Yang Allah beri adalah paham agama. Jadi kalau anak dikasih gelar, pangkat, penampilan cakep, badannya bagus, pinter, IQ-nya tinggi, kemudian berprestasi dalam berbagai bidang, tapi tidak punya kepedulian kepada agama, ini masih jauh. Nah, kita sering menilai prestasi seseorang itu dari casing. Makanya kalau ini orang kira-kira bakal baik tidak? Ulama tuh memberikan 3 ciri ya. Ini akhwat kalau mau nyari jodoh, wah, ini langsung ngangguk. Ibu nggak usah ikut ngangguk. Nih 3 cirinya. 1, dia semangat tidak belajar agamanya. Tapi belajarnya itu bukan untuk gelar, bukan untuk status, bukan untuk diakui banyaknya ilmu. Tidak, dia belajar karena ingin dekat dengan Allah, ingin kenal kepada Allah, ingin bisa mengabdi ke Allah. Karena akhlak itu datangnya dari iman, iman datangnya dari ilmu. Ini rumusnya. Jadi kalau kenapa itu akhlaknya kok jelek, berarti imannya masih lemah. Karena iman makin kuat, akhlak langsung naik sendiri. Nah, orang yang senang belajar agama dengan benar, itu cirinya imannya meningkat, buahnya pribadinya makin baik. Berarti benar tuh belajar agamanya. Pembelajar sejati itu bukan yang senang belajar saja, tapi belajar dan mengamalkan. Itu pembelajar. Jadi ilmu seseorang itu dilihatnya bukan dari apa yang dia tahu, tapi dari apa yang dia amalkan. Apa artinya tahu ilmu sholat tapi tidak sholat? 2, nih akhwat, dia zuhud tidak, pecinta dunia atau tidak? Kalau orang itu pecinta dunia, susah, dia bakal bertengkar terus, berkeribet hidupnya. Cinta dunia itu apa? Kagum kepada duniawi ini, mengagung-agungkan mobil, rumah, harta, gelar. Bukan tidak boleh punya, nggak ada masalah. Nabi Sulaiman juga sangat kaya, ya, punya kerajaan, sahabat Nabi banyak kaya, tapi tidak mengagung-agungkan duniawi dan tidak lengket di hatinya. Ini kuncinya. Kalau dunia udah mengagung-agungkan, kalau ada orang berpangkat, orang yang berharta, sepertinya gimana ketemu artis populer, gimana. Tapi nggak pernah peduli kepada ketakwaan, padahal yang mulia tuh yang takwa. Ini bermasalah nantinya. Dia akan sibuk mengabdi kepada dunia nanti, dan itu tidak bisa bahagia. Karena hubbud dunya ra'su kulli khoti'ah. Cinta dunia itu sumbernya dari berbagai kesalahan-kesalahan. Jadi nanti kalau orang ini, dia mungkin takdirnya kaya, mungkin takdirnya gelarnya panjang, mungkin takdirnya jabatannya tinggi, tapi biasa nggak merasa mulia dengan casing.
Dan tidak berat, mau pensiun ya nggak apa-apa, enteng lah dunia ini. Ya. Yang ketiga adalah fokus kepada memperbaiki diri. Tidak ribet dengan kesalahan orang. Kita harus amar ma'ruf nahi mungkar, tapi fokusnya adalah PDLT. Anak belum baik, kesalahan saya nih. Saya belum jadi contoh. Saya belum sungguh-sungguh doa. Istri bersikap kurang baik, pasti ada kesalahan saya.